وسلم على سيدنا. Baik pemirsa, kita ketemu lagi dengan channel Retail Team Indonesia. Kali ini kita akan membahas tentang kerjasama Retail Team dengan Lokmat. Nah, kita akan kulik nih sebenarnya apa itu kerjasamanya, terus kemudian apa itu Lokmat. Kita akan coba membahas beberapa kali ke depan, dan mudah-mudahan apa yang kita bahas ini bermanfaat bagi teman-teman sekalian ya. Oke, di samping saya sudah ada Pak Andri, Direktur Utama Retail Indonesia, yang menggawangi perusahaan konsultan bisnis retail secara nasional. Dan kali ini kita akan mengulik tentang kerjasama Retail dengan Lokmat. Oke, Pak Andri, terima kasih sudah bergabung dengan kita. Pertama nih, apa yang melatar belakang kerjasama Retail dengan Lokmat, dan apa sih sebenarnya Lokmat itu? Oke, yang pertama gini Bang, sebenarnya alhamdulillah kita kan udah ngelihat ya, Lokmat ini salah satu kekuatan baru. Oke. Nah, mereka sudah jalan, kemudian karena dia ada pendekatan keumatan warga Muhammadiyah, dan kita lihat mereka sudah berjalan sejak mungkin 2 tahun 3 tahun belakangan ini. Nah, kemudian kita mengajukan diri untuk kerjasama dengan Lokmat. Ya, jadi kita sebagai tim pendamping, konsultan pendampingnya. Ya. Jadi ketika setup Lokmat itu, waralaba Lokmat ini di seluruh Indonesia, nah kita menawarkan pendampingan manajemennya. Jadi dari setup, bagaimana setup awal Lokmat sampai dia berjalan. Nah, kemudian kita melakukan monitoring target kita seperti itu. Nah, yang melatar belakang kita karena Lokmat ini kan menurut kita ini kan kekuatan besar nih, harusnya menjadi salah satu kekuatan besar, apalagi sekarang di tengah sorotan Alfamart Indomaret kan. Nah, mestinya ini menjadi alternatif bagi masyarakat ya, khususnya warga Muhammadiyah jika ingin melakukan sebuah gerakan masif nih. Dan ini berbasis ideologis ya kan. Ya, gitu Bang. Berarti ini digawangi oleh Muhammadiyah ya? Ya, jadi digawangi oleh Muhammadiyah. Dalam konteks ini di bawah Suara Muhammadiyah. Jadi kalau direkturnya Pak Denny Asyari. Nah, jadi ini di bawah unit usaha di bawah Suara Muhammadiyah. Nah, jadi Lokmat ini memang fokusnya di retail ya, Jadi minimarket modern. Ya. Nah, ini brand yang ditawarkan kepada hanya komunitas Muhammadiyah atau bisa bebas dulu? Sebenarnya bebas ini, siapapun boleh mengambil paket waralaba Lokmat ini. Tapi karena memang ini di bawah jaringan Muhammadiyah, tentu harapannya sebenarnya jaringan Muhammadiyah ini bisa menyatu dalam satu brand namanya Lokmat ini. Ini harapannya. Tapi sebenarnya tidak menutup kemungkinan di luar teman-teman warga Muhammadiyah pun, umat Muhammadiyah pun bisa ngambil paket waralaba Lokmat ini, Bang. Oke. Gitu. Jadi sebenarnya apa sih yang dibutuhkan oleh manajemen Lokmat? Kenapa dia merasa butuh dengan Retail Team untuk masuk? Selama ini kan sudah mulai mereka sudah berjalan. Tapi yang kemarin kita sudah diskusi sama tim manajemen Lokmat, kita melengkapi selama ini kan waralabanya warga atau waralaba itu ngambil paket Lokmat, belum ada pendampingan manajemennya. Nah, kemarin itu dari pengadaan barang, peralatan, semua sudah ada. Nah, training software. Nah, kita datang melengkapi. Jadi dari sisi settingan awalnya, setup SDM-nya, training SDM-nya, sampai dia memahami bagaimana manajemen minimarket secara utuh, manajemen minimarket modern ya kan. Nah, ini yang suatu saat kita bisa, mungkin pelan-pelan kita akan mengajukan juga suatu saat Lokmat harus satu brand ini dengan satu pelayanannya seperti apa, standar layanannya bagaimana. Nah, itu ke depan yang akan kita tuju. Nah, ini pelan-pelan ya. Nah, kita ini kan baru kerjasama baru setahun kurang ini. Ya, berarti brand itu yang khusus tentang Lokmat itu harus ada di semua. Yes. Berarti selama ini sebenarnya hanya pada setup awal training software aja. Nah, belum masuk ke pendampingan manajemen. Nah, itu yang kita jadikan sebagai Retail Team melengkapi.
apakah itu menjadi problem bagi pewaralaba? Bagaimana dia punya kesulitan untuk misalnya? Ya mestinya selama ini kan pasti ya, karena belum diberikan pemahaman yang utuh tentang manajerial. Manajerial bagaimana, walaupun ada pengadaan barangnya sudah dilakukan, kemudian tapi manajerial bagaimana mengelola barangnya, merchandise-nya, strategi promosinya seperti apa, kemudian bagaimana SOP karyawannya. Nah itu kita lengkapi di situ. Jadi kita sudah ada SOP-nya semua. Sebelumnya kan belum ada SOP. Betul. Nah jadi kita lengkapi SOP manajerial SDM-nya di situ. Nah yang paling menarik lagi adalah sebelumnya kan tidak ada layanan pasca misalnya kan. Nah berkaitan dengan pendampingan manajemen. Nah nanti yang target kita teman-teman Lokmart yang ngambil ini kita kumpulkan dalam satu grup. Nah kemudian kalau mereka nanti ada masalah apa, nanti kita bisa sharing di sana. Jadi kita bisa adakan pelatihan-pelatihan online, ya kan? Apa yang dibutuhkan sama mereka, apakah manajer aspek SDM-nya, merchandising-nya, promosinya dan lain sebagainya. Itu target kita depan seperti itu. Oke, berarti nanti akan dikolek kebutuhan-kebutuhan setiap pewaralaba, Ya, baru dijadikan sebagai satu kelas-kelas tersendiri. ya nanti kita bisa klaster-klaster nanti. Dari sisi mungkin luasan ini berapa dengan omset berapa, gitu itu bisa kita klaster nanti bareng-bareng nanti. Bareng-bareng dengan tim manajemen Lokmart. Oke, jadi sebenarnya nanti kedepannya tuh paket-paketnya apa aja? Ya, kalau paket sebenarnya Lokmart ini sangat fleksibel ya, mulai dari ukuran misalnya 4x5, 20 meter persegi sampai paket yang besar. Ya, nanti sebenarnya ada, kalau nanti ada yang tertarik, kita bisa berikan paket-paket khususnya berapa paketnya. Jadi sudah ya sama seperti Indomaret Alfamart sebenarnya. Jadi model laba gitu, cuman perbedaannya adalah kemitraan ini tetap keuangannya dikelola oleh yang waralaba. Jadi manajerialnya itu di tangan mereka. Makanya itulah pentingnya pendampingan di awal kan. Ya. Nah kalau Indomaret Alfamart kan semua dikelola oleh pusat. Ya. Nah ini yang membedakan kekuatan umatnya di sini, Bang. Jadi peredaran uangnya tetap ada di daerah nih. Kalau Indomaret Alfamart kan tarik ke atas nih. Nah kali ini tetap beredar uangnya di situ. Gitu. Ya. Cuman brandnya nih yang nyatu Lokmart gitu. Berarti sebenarnya yang perlu dipermak ya, diperhalus itu adalah sebenarnya pada apa sih brand yang ingin dibentuk Lokmart itu. Jadi seragam ya. Ya seragam. Misalnya dari aspek layanannya seperti apa gitu harus sebenarnya ke depan harus begitu sih. Tapi kita. Jadi kalau ngambil paket ini, tapi ini begini, paket ini begini, paket ini begini gitu loh. Misalnya layanan-layanan semua harus lengkap semua tuh harusnya ke depannya. Itu yang kita pikirkan, kita nanti coba diskusi khusus dengan tim Lokmart. Oke. Ya memang kalau apa namanya ini menjadi brand atau kekuatan baru ekonomi rakyat. Ya, ini benar-benar ekonomi rakyat nih. Ya, terutama di apa namanya sementara sih komunitas ya. Ya, komunitas. Memang Muhammadiyah masuk di sektor ekonomi, membangun apa namanya basis-basis di cabangnya. Ya. Saya kira ini suatu terobosan yang bagus ya. Ya, ya. Memang spesialisasi di retail itu kan nanti pada manajerialnya. Ya, pendampingan di manajemen. Ya, jadi jangan sampai nanti orang yang yang ikut menjadi franchise-nya ya. Franchise-nya itu tidak mendapatkan satu layanan yang komplit. Ya, ya. Jadi kan itu investasi duitnya. Ya, betul. Mestinya juga kita jaga agar investasinya kembali ya. Ya, betul. Yes, tepat sekali itu, Bang. Nah, sebenarnya ngomong potensi Muhammadiyah ke depan, kalau kita beberapa bulan yang lalu kan ini, Muhammadiyah itu ternyata organisasi kemasyarakatan yang kaya raya nih, sekian triliun, paling kaya kayaknya di dunia ya. Paling kaya. Jadi salah satu organisasi yang paling kaya kayaknya di dunia. Ya. Nah, berarti ini ekonomi apa namanya di skala warganya berarti. Ya. Kalau yang kemarin itu kan kekayaan lembaganya. Ya. Sekarang adalah bagaimana menaikkan ekonomi warganya kan. Warganya, betul. Jadi sumbangan, wah ini nggak bisa dibayangin nih, sumbangan Muhammadiyah terhadap penyerapan tenaga kerja juga. Wah luar biasa. Bayangkan saja misalkan satu minimarket ya, kita bicara 50 meter aja ya Bang ya. 50 meter persegi ini minimanya 4 nih misalnya, 4 karyawan ya. Nah kalau satu gerai ada 4 karyawan, kalau terwujud 1000 aja, berarti kan ada 4000 yang terserap penyerapan tenaga kerja, ya kan? Nah bayangkan kalau sebenarnya lipatannya berapa. Jadi Muhammadiyah
secara kelembagaan, kemudian ya Lokmat ini bisa memberikan kontribusi yang sangat signifikan itu terhadap warganya ya. Apalagi misalkan ya, contohnya jika memungkinkan, misalnya karyawannya juga harus warga Muhammadiyah, misalkan, bisa saja itu terjadi, atau kalau seandainya nggak ada ya berarti terbuka. Nah artinya terhadap lowongan kerja dan sebagainya kan sangat membuka kontribusi yang sangat luar biasa terhadap Indonesia. Nah, itu kita baru bicara tenaga kerja ya. Nah belum lagi nanti tentang suppliernya, ya kan? Nah, suppliernya seperti apa? Misalnya UMKM yang punya produk-produk kayak snack ya lokal gitu kan, nah itu berapa serapannya, itu kan bagus banget itu. Apalagi kalau kita ada pengalaman di kampus misalnya, kampus itu kan pasti makanan snacknya kenceng banget itu. Larisnya. Jadi nanti produk-produk lokal dari UMKM itu juga bisa. Makanya itu, jadi sebenarnya kan ini mengerikan ya. Kalau bicara dalam tataran aspek Muhammadiyah aja, contohnya dengan berdirinya Lokmat, kita membuat sistem misalnya berapa persen produk yang diberikan kuota terhadap warga Muhammadiyah. Misalkan nih, contoh snack, bisa di sana ada 20% snack dalam penataannya nih, displaynya. Nah 20% ini misalnya dari 20% ini 15%-nya buat warga Muhammadiyah nih, atau 10%-nya atau 50%-nya dari 20% misalnya. Nah 10%-nya terbuka untuk masyarakat, biar dia tidak eksklusif ya kan. Nah itu kan berapa tuh? Nah pemberdayaan lagi tuh warga Muhammadiyah itu ngeri sekali itu kalau dibuat pola-pola seperti itu, ya kan? Baik, betul, ini pengembangan kedepannya saya kira luar biasa ya. Luar biasa banget. Apalagi kalau bisa potensinya sangat dahsyat ya. Dahsyat ini sudah ada 140. Ya betul. 140 ini mesti harus sukses, nggak boleh enggak. Makanya jadi yang paling hebat lagi sebenarnya kan kita bisa melakukan juga, kan kita sudah punya teknologinya sebenarnya kan. Misalnya kayak layanan klik Indomaret atau Alfamart. Jadi ketika dia klik, berarti toko terdekat. Nah kita sebenarnya udah punya sistem itu. Nah itu mungkin bisa jadi langkah advance yang bisa kita ajak kerjasama dengan Lokmat. Jadi semua softwarenya sama, kemudian muncul di website tokonya, kali input aja software yang ada di toko dengan yang ada di marketplace-nya sama produknya. Jadi ketika orang order klik Lokmat misalnya gitu kan, nanti dia akan diarahkan ke Lokmat terdekat. Nah, itu bisa, nanti itu advance itu. Ya, berarti manajemen modern yang kita pakai. Ya, itu bisa jadi kita salah satu masukan yang bisa kita berikan. Wah, mantap. Bentuk kerjasamanya saya kira harus mesti mengakomodir itu ya. Ya, betul. Baik, saya kira ini peluang yang bagus bagi Anda warga Muhammadiyah untuk masuk di sektor retail. Ya. Muhammadiyah secara kelembagaan, Majelis Ekonominya sudah membuat satu konsep brand baru yang namanya Lokmat, yang akan bergerak dalam bisnis retail. Retail team sebagai konsultan pendampingnya di manajemen perusahaan ini masuk untuk memberikan insight-insight baru, terutama dalam layanan-layanan apa yang menjadi konsep brand Lokmat ini menjadi menyeluruh sama ini. Ya, betul. Layanannya sama, jadi tidak ada yang berbeda. Sehingga dengan demikian mindset konsumen itu, Lokmat itu bisa menjadi preferensi utama. Ya, kalau butuh apa ke Lokmat. Ya, Oke, ini momentum bagus tentang isu-isu nasional yang terbaru. Nah, yang lagi panas nih. Panas ya. Jadi tentang retail modern, Alfamart yang disinggung-singgung kemarin. Ya. Bagaimana Lokmat yang posisinya? Nah, jadi sebenarnya kan ini berarti bicara momentum ya, momentum yang sangat bagus nih. Salah seorang anggota DPR RI, ya, Pak Yoyo Sudibyo, menyoroti tentang keberadaan waralaba nasional yang dibilang sebagai pembunuh raksasa UMKM di desa-desa. Kan konteksnya sebenarnya kan kenapa beliau bilang pembunuh raksasa ya, karena beberapa hal ya, misalnya tentang permodalan, jaringan, kemudian ya permodalan, jaringan, kemudian tentang barang dan sebagainya, barang ya, keadilan dalam pengadaan barang dan sebagainya. Nah, di sisi lain sebenarnya Lokmat ini dan mungkin juga organisasi-organisasi lain ya, NU misalnya, Persis dan sebagainya, ini momentum yang sangat pas sebenarnya untuk mengambil kesempatan ini, Pak. Nah, jadi dengan keberadaan Lokmat ini, dengan sisi waralaba yang
waralabanya menurut saya adil ini. Jadi waralabanya itu kan nggak ada tarian ke pusat kan. Oke. Ya, jadi waralabanya itu benar-benar model waralaba yang berbeda dibanding dengan Alfamart. Jadi pewaralabanya ini juga diberdayakan, empowering, kemudian uangnya mereka kelola sendiri, dan mereka diberikan pelatihan yang pelatihan dan pendampingan yang bagaimana mengelola manajemen toko modern gitu. Nah, sehingga uang yang berputar tetap berada di sana, di daerah kan. Nah, mestinya teman-teman warga Muhammadiyah kalau bicara tentang ideologis nih, gerakan ideologi ekonominya, mestinya di momentum yang tepat untuk bergerak sama-sama, untuk bagaimana brand Lokmat ini menjadi brand yang terdepan untuk masyarakat di sekitar gitu. Nah, tentunya tantangannya adalah bagaimana tadi yang di awal kita bahas, manajemennya memang kita manajemen modern dengan layanan yang hampir sama. Ya, kita tinggal duplikasi aja pola amati tiru aja ini Alfamart seperti itu, layanannya lengkap nih. Dari sisi barangnya, kemudian dari sisi POB-nya, ada toiletnya, kemudian ya, produk-produknya, misalnya ada promo-promo tertentu dan lain sebagainya. Nah, bisa jadi kan dengan layanan warga Muhammadiyah kalau belanja ada diskon khusus, dan kan gitu. Karena beberapa ada settingan software, tinggal bagaimana settingan softwarenya aja, ya kan. Jadi bahkan jika sangat memungkinkan ada yang pola kita itu kan community base itu kan. Jadi kalau seandainya warga Muhammadiyah misalnya berdiri ini Lokmat satu tempat, oh ini ada warga Muhammadiyah ranting ini kalau belanja ada cashbacknya 1%. Nah, itu kan walaupun yang mendirikan Lokmat ini adalah mungkin ranting atau apa sekolahan, tapi warga itu tetap merasa memiliki karena dia dikasihkan cashback 1% misalnya untuk gerakan warganya. Nah, kan jadi daya tarik yang luar biasa. Dan itu tidak mungkin dilakukan oleh waralaba nasional. Ya kan? Jadi men-sharing labanya. Men-sharing laba. Gitu. Nah, ini kan kekuatannya jadi besar ini. Jadi seolah warga Muhammadiyah merasa memiliki Lokmat ini. Gitu. Benar kan? Betul. Karena keuntungan yang dibagikan ini 1% dikembalikan ke mereka untuk kegiatan aktivitas warga Muhammadiyah. Itu gila kan? Luar biasa, dahsyat, luar biasa itu. Dan gitu kan. Sebenarnya kalau kita ngomong tentang komunitas ya mestinya ada kemanfaatan bagi komunitas. Ya, betul. Karena Lokmat diharapkan juga tidak hanya mengejar keuntungan, tapi juga benefitnya kepada warga. Ya, karena kan contohnya kayak di Alfamart tetap ditanyain punya kartu member nggak? Betul. Karena itu ada benefitnya di situ. Ya, artinya kan sebenarnya mereka udah melakukan manajemen model member kan, kayak kalau koperasi gitu ya kan. Jadi kita tidak sadar itu mereka nanya member. Nah, kita ini sudah member semua, warga Muhammadiyah semua, ngapain lagi tidak memanfaatkan toko kita sendiri kan? Ya, berarti captive marketnya itu di warga Muhammadiyah. Wah, besar. Muhammadiyah mungkin udah berapa puluh juta ya di Indonesia. Kampus ada berapa ratusan? Sekolah menengah berapa? Menengah dasar lebih banyak ya. Banyak sekali. Jadi itu menjadi captive market, kekuatan tersendiri. Karena bisnis itu butuh captive market. Yes. Kalau semua potensial market, maka sebuah bisnis membutuhkan secara captive untuk memastikan proses jalan tadi ya. Ya, yang lain tinggal nambah aja ya, tariknya gimana untuk nambahin ya. Ya, jadi captive market di segmen Muhammadiyah, warga Muhammadiyah itu menjadi kekuatan utama. Ya. Makanya kehadiran Lokmat ini harus disambut dengan positif. Sangat positif, harus positif ini ya. Karena ini baru kita lihat ini Lokmat yang sudah mulai jalan ya, salah satu brand mungkin NU juga dengan yang lain mungkin kita nggak tahu sampai hari ini. Kalau Lokmat jelas nih Muhammadiyah nih brandnya udah jelas nih. Walaupun mungkin ada brand-brand lain ya, ada tokomu, nah, tapi itu kan bisa nyatu. Ya harusnya bisa disatuin, bisa. Nah, kalau udah ada tinggal brandnya aja tinggal dijadikan Lokmat. Karena brand itu penting ya. Jadi kita mestinya menyatukan brand. Ya. Kalau belajar dari tentang ilmu tentang branding, itu kalau brand itu macam-macam itu susah masuk ke mindset. Nah, gitu ya. Saatnya bersatu kan? Saatnya bersatu. Nah, ini kan kalau mau bersatu harus bersatu sekalian gitu. Kalau bersatu masih bisa-bisa ini kan, waduh, eman-eman sih menurut saya. Di mana-mana PKU Muhammadiyah, kan ada PKU Muhammadiyah. Yes, rumah sakit Muhammadiyah semua. Kampus Muhammadiyah semua. Muhammadiyah semua.
Kalau misalnya bis retail ya Lokman semua. Marilah, jadi kira-kira itu untuk membantu. Jadi kita bukan menafikan Ya. satu brand, yang penting satu brand. Ya. Itu penting karena yang tentang brand di situ. Oke. Baik, saya kira sangat menarik perbincangan barusan. Ya. Pesan kami, terutama bagi warga Muhammadiyah, mari kita rame-rame untuk mensukseskan bulan ini. Ya. Program ekonomi bagi warga Muhammadiyah. Nah, ini benar-benar kerakyatan. Sektor retail yang menjadi sektor ekonomi harian. Oh, andalan ya. Ya, tulang punggung. Tulang punggung. Beda dengan yang lain. Jadi kalau retail ini betul untuk menaikkan harga atau ekonomi warganya. Ya, betul. Karena dibutuhkan sehari-hari kan Mas. Jadi partisipasi semua warga sangat dinantikan untuk khusus saya. Siap. Program ini. Oke. Sampai jumpa pada pembahasan yang lain di channel yang sama Retail Indonesia.